Ma'rifatul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Islam hari ini adalah berbuka puasa. Pertama, waktu berbuka puasa adalah waktu berbahagia. Pemirsa, setelah seharian menahan lapar dan haus demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, di waktu berbuka para hamba berbahagia karena telah menyempurnakan puasa pada hari tersebut, dan berbahagia karena dihalalkan kembali apa yang tidak diperbolehkan ketika puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih baik daripada misik. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu Rabbnya." Maka waktu berbuka adalah waktu yang istimewa. Oleh karena itu, ada beberapa adab yang disunahkan ketika berbuka puasa, agar momen berbuka puasa semakin memberikan keberkahan dan kebahagiaan. Di antara adab-adab dalam berbuka puasa adalah: pertama, disunnahkan menyegerakan berbuka. Anjuran untuk segera berbuka ketika matahari terbenam, ini sebagaimana dalam riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika datang malam dari sini dan telah pergi siang dari sini dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." Riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." Kedua, berbuka puasa dengan beberapa butir rutab ataupun kurma segar. Pilihan pertama untuk berbuka puasa adalah rutab atau kurma segar. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir tamar, kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air putih. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan rutab ataupun kurma segar sebelum salat. Jika beliau tidak punya rutab, maka dengan tamar atau kurma kering. Jika beliau tidak punya tamar, maka dengan beberapa teguk air. Maka kurang tepat mendahulukan makanan atau minuman lain sebelum kurma atau air putih. Bukan berarti tidak boleh, namun perbuatan demikian kurang meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka. Dan perlu diketahui, sama sekali tidak ada hadis berbukalah dengan yang manis atau yang semakna dengannya. Yang ketiga, adab memakan kurma. Dianjurkan ketika memakan kurma hendaknya mengeluarkan bijinya di punggung dari dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia berkata, kemudian dibawakan kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memakannya, kemudian mengeluarkan bijinya di antara kedua jarinya, yaitu beliau menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Tujuannya agar tangan bersih dari kotoran dan bekas mulut ketika mengambil kurma selanjutnya. Yang keempat, membaca doa berbuka puasa. Berdoa ketika berbuka, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, biasanya Rasulullah SAW jika berbuka beliau berdoa, "Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan telah diraih pahala insyaallah.
Adapun doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya dengan lafaz seperti ini tidak ada asalnya dari hadis. Sedangkan doa Allahumma lakasumtu memang terdapat dalam beberapa hadis, namun seluruhnya terdapat kelemahan. Kelima, memperbanyak doa ketika berbuka. Karena waktu berbuka puasa adalah waktu mustajab berdoa. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa hingga ia berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya yang orang terzalimi. Beliau berdoa sebelum berbuka. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan, doa ketika berbuka puasa dilakukan sebelum atau ketika berbuka ketika matahari hampir tenggelam. Karena ketika itu tergabung perendahan jiwa, penuh ketundukan, dan itu ia masih sedang berpuasa. Dan semua ini merupakan sebab dikabulkannya doa. Adapun jika setelah berbuka maka jiwa merasa santai dan senang, bahkan terkadang menjadi lalai. Boleh juga ia membaca setelah berbuka Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth wal Ifta ketika menjelaskan hadis orang yang berpuasa ketika berpuasa ia memiliki doa yang tidak tertolak. Mereka mengatakan hadis riwayat Ibnu Majah, penulis kitab Az-Zawaid mengatakan sanadnya sahih dan doa ini boleh sebelum atau setelah berbuka karena kata inda mencakup keduanya. Berikutnya, urutan berbuka puasa yang ideal. Yang pertama, memperbanyak doa beberapa saat sebelum datang waktu maghrib. Kemudian kedua, ketika datang waktu maghrib, baca basmalah lalu makan kurma atau minum air putih. Ketiga, membaca doa dhahabadh dhama'u. Keempat, lanjut makan atau minum yang lain. Kelima, memperbanyak doa di antara adzan dan iqamah. Dan keenam, salat maghrib. Kemudian jeda azan dan iqamah. Hendaknya imam dan muadzin memberi jeda antara adzan dan iqamah yang cukup bagi jamaah untuk menyelesaikan makan tanpa terburu-buru. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadikanlah antara adzanmu dan iqamatmu jeda sejenak, yaitu sekedar waktu orang yang sedang ada kebutuhan menyelesaikan kebutuhannya dengan tenang, dan sekedar waktu orang yang sedang makan menyelesaikan makannya dengan tenang." Wallahu a'lam bishawab. Demikian pemirsa Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pemirsa, apabila pemirsa memiliki kritik ataupun saran, Anda dapat mengirimkannya ke redaksi Insan TV sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan yang membangun dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد